Selamat pagi, hari ini saya ingin bicara soal perdagingan ya, jadi tentang daging ya. Jadi kemarin tuh ada pasien yang mendapat daging berkat ya, jadi pemberian dari orang. Nah itu nggak tahu itu memang acara atau mungkin itu jenis kayak mungkin kayak daging kurban gitu ya. Jadi setelah makan itu dimasak sendiri, kelihatannya sih bersih ya, pokoknya minyak baru dan lain-lain. Kemudian pasiennya muntah-muntah. Nah, kira-kira kenapa kok bisa gitu ya? Sebelumnya sih juga disclaimer ya, saya pernah jalan lewat, itu ada orang yang nyuci daging itu di kayak di kali kecil gitu ya, atau got. Nah, sungai kecil itu yang tapi sungainya itu sungai yang di sekitar perumahan pokoknya ya. Nah, secara kita tahu ya kalau namanya perumahan itu biasanya ada pembuangan dari mungkin pipanya dapur atau pipa kamar mandi yang keluar biasanya ya, dimasukkan ke pembuangan sungai kecil yang di luar perumahan itu sendiri ya. Jadi kan tentunya bisa dari air seni ya, mungkin air sabun, juga mungkin limbah dari dapur keluar masuk ke aliran ke sungai yang di luar ya, sungainya atau gotnya perumahan misalkan. Nah, tentunya kalau nyucinya di sungai atau sungainya atau di gotnya itu tadi ya, ya. Jadi ini kan disclaimer dulu ya, tanpa bermaksud menghakimi. Ya mungkin saja kalau nyucinya di sungai kan pasti dagingnya itu bisa kena air sabun, kena mungkin urin juga ya, mungkin bekas ada kotoran-kotoran yang lainnya, sabun cuci, deterjen, macam-macam. Atau mungkin bukan, bahkan ada juga mungkin kalau kita nyuci ya, mungkin sabun pel juga bisa dibuang di kamar mandi, mungkin kena cairan pel juga bisa. Jadi kan mungkin kan banyak limbah di sungai atau di got lah ya. Ya walaupun kelihatannya sih airnya bening, tapi kan kita nggak tahu ya. Jadi mungkin saja daging yang dicuci di got atau selokan itu mungkin kena itu. Jadi mungkin lebih beracun ya. Jadi sudah dimasak sendiri pun tetap bisa muntah-muntah ya. Jadi mungkin kita bisa mengecek tanda-tanda kalau mungkin kita dapat daging itu bersih atau enggak. Minimal kita bisa cek dari mungkin teksturnya ya, dagingnya warnanya gimana, baunya ada asam atau menyengat atau bau busuk, atau mungkin kita lihat teksturnya mungkin sudah berlendir atau enggak ya, itu kayak busuk-busuk gitu ya. Kemudian kalau dari faktor kimia lain mungkin pakai pemeriksaan yang lebih lanjut ya, tapi kalau secara umum sih mungkin hanya seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang tahu cara mengetes daging yang baik, bisa di komen nanti ya. Jadi kita harus tetap hati-hati kalau dapat daging yang mungkin istilahnya sih kurang higienis ya, tidak dipotong di tempat di kayak jagal atau pemotongan daging. Nah, kita nggak tahu tuh kebersihannya bagaimana. Jadi tetap harus waspada ya. Sekian nih.